nilainya naik, nanti sekitarnya akan mengikuti. Jadi kalau kata guru saya, isi rekeningmu itu ditentukan sama isi kepalamu. Nah, kira-kira begitu. Maka di sini kita fokus, ayo bareng-bareng, saya juga belajar, Anda juga belajar, ayo bareng-bareng kita naikin. Dan kenapa naikin isi kepala itu nggak banyak orang berhasil? Karena hasilnya nggak instan. Sementara orang-orang kita ini lebih banyak yang melihat hasil-hasil yang instan. Oh, kalau nggak ada hasilnya, maka dianggap nggak berhasil. Nah, itu yang dianggap, itu yang membuat banyak orang-orang itu mereka nggak bisa sampai puncak gitu ya. Hal yang paling susah dari belajar itu adalah mengukur hasil. Kalau Anda pengen hasilnya cepat, jadi driver Gojek misalkan gitu kan, hari ini kerja, hari ini dapat duit gitu kan. Saya tidak bermaksud merendahkan atau mendiskreditkan pekerjaan apapun, tapi di sini kita coba berpikir lebih jauh gitu ya. Jadi kalau mau hasil lebih cepat itu memang trading. Anda jualan langsung dapat duit gitu kan. Tapi pertanyaannya apakah bisa jangka panjang? Belum tentu. Yang bisa membuat kekayaan itu berlaku dalam jangka panjang itu faktor mutlaknya satu, memang isi kepala. Jadi Anda mau belajar dimanapun, Anda belajar di forum manapun, di guru manapun, nanti jawabannya akan sama. Naikkan dulu isi kepalanya, maka nanti sisanya akan mengikuti. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Dan itu suatu hal yang sangat membedakan Eraj dengan yang lain. Makanya belajarnya banyak. Walaupun belajar sesuatu yang kalau kita bilang dipakai dalam dunia kerja, belum tentu. Tapi kalau dipakai untuk hidup, pasti. Nanti Anda akan belajar namanya emotional competence. Bagaimana kita kontrol respon emosi yang baik gitu kan. Apakah pasti dipakai di kerjaan? Belum tentu. Tapi apakah pasti dipakai di rumah? Pasti. Contoh misalkan, Ida, kamu sudah menikah. Namanya menikah itu kita hidup, termasuk Nenden ya. Nenden sudah menikah ya? Sudah. Flor sudah? Belum, oke. Menikah itu kan kita hidup bersama orang lain gitu kan. Nah, orang lain ini kan sesuatu yang berada di luar kendali kita gitu loh. Artinya kita nggak bisa kontrol pikiran orang, kita nggak bisa memaksa dia berpikir sebagaimana kita berpikir. Maka di situ kita butuh kontrol emosi yang baik. Dan itu di Eraj diajari gitu loh. Ketika Anda memiliki kontrol emosi yang baik, maka hubungan sosial Anda dengan siapapun akan jauh lebih baik. Nah, poin-poin seperti itu yang mungkin nggak dikasih itu di beberapa tempat yang lain. Karena beberapa tempat yang lain yang fokusnya kerja gitu aja. Artinya apapun yang diajarkan adalah sesuatu yang dipakai dalam kerjaan. Padahal kan kita ini manusia, kita punya kehidupan di luar pekerjaan. Dan guru saya menyampaikan hal sederhana, Coach Ridwan Abadi, ketika kehidupanmu bermasalah, maka besar peluang penghidupanmu juga akan bermasalah. Kehidupan dan menghidupan ini dua konteks yang berbeda, teman-teman. Kehidupan itu adalah sesuatu di luar pekerjaan Anda. Penghidupan itu sesuatu yang membuat Anda hidup gitu ya, bekerja, berbisnis gitu ya. Dan guru saya menyampaikan ketika kehidupanmu bermasalah, misalkan dengan keluarga bermasalah, dengan orang tuanya berantem, dengan pasangannya berantem, dengan anaknya berantem gitu kan, maka besar peluang penghidupannya juga akan bermasalah. Kerjanya itu stres gitu ya bawaannya ya, karena berantem sama suaminya, berantem sama istrinya, berantem sama anaknya gitu kan, berantem sama orang tuanya. Dan guru saya juga bilang, ketika kamu bisa bereskan kehidupanmu, dalam artian konflik dengan keluarga berkurang, konflik dengan ini sudah diminimalisir, maka penghidupan juga akan mengikuti. Kerja bisa lebih fokus dan lain sebagainya. Nah, itulah kenapa DRAJ itu ngurusi hal-hal di luar kerjaan juga. Ketika orang sudah beres dengan dirinya, dia beres dengan keluarganya, maka mudah dia untuk beres dengan kerjaannya. Tapi sepintar apapun dia di kerjaan, kalau dia belum beres dengan orang-orang di rumahnya, belum beres dengan keluarganya, belum beres dengan dirinya sendiri, biasanya kerjaannya nggak beres-beres juga. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Oke, sampai sini clear ya? Ada gambaran? Oke, kita masuk pada materi pertama. Tapi sebelum saya masuk pada materi pertama, saya pengen dengar dari teman-teman nih. Kan di interview kemarin saya sudah menjelaskan ya kegilaannya RH itu seperti apa. Termasuk saya menjelaskan tentang gajinya gitu kan. Saya menjelaskan juga dengan tantangan-tantangan, peluang apapun itu ya. Kenapa Anda memilih untuk masuk di tempat yang bikin Anda nggak nyaman kayak gitu? Ada yang mau cerita duluan? Nenden, Pak. Ya, silakan. Mungkin ketika kemarin interview, nggak dari interview aja sih ya, Pak. Mulai dari pengisian form apply itu kan memang sangat banyak, sekitar 20 lebih untuk pengisian form. Dan itu kayak menunjukkan ini tantangan banget sebenarnya, lebih ke banyak tekanan, tapi mungkin ini adalah tekanan yang bisa
mengajak untuk bertumbuh ke depannya. Seperti itu sih Pak. Sebetulnya memang ada rasa takut, takut bisa nggak ya ngelewatin ini, bisa nggak ya ngejalaninnya. Tapi ini adalah tantangan yang insya Allah mungkin nantinya ke depannya pasti membantu untuk bertumbuh. Seperti itu sih Pak. Oke, terima kasih Nadif. Selanjutnya, ya, Abror. Ya, awalnya mulai dari sistem pendaftaran awal, saya juga melihat kalau RH ini agak berbeda dari perusahaan lain gitu Pak. Dimana kita di situ ada beberapa form yang diisi, termasuk seperti apa pandang kita tentang grow mindset, fight mindset, dan lain-lain segala macamnya, terus narasi singkat gitu. Nah, itu setelah saya cari tahu lagi, dengan pola kerjanya juga berbeda dibandingkan perusahaan-perusahaan modern yang sekarang, sepertinya ini hal experience baru yang kayaknya boleh nih dicoba gitu Pak. Oke, sip. Terima kasih Abror. Silakan, Ida. Cek, suara saya jelas Pak? Ya, jelas. Jadi dari kemarin setelah interview dan pengisian dari tahap awal, emang kan kita di era sangat diterapkan dari pribadinya masing-masing dulu, maksudnya kemampuan untuk mau belajar dan berkembang gitu kan dari awal tahap. Dan kemudian setelah interview memang dari awal saya tipe orang yang susah untuk konsisten. Jadi untuk di era mungkin nanti saya bisa belajar dan diarahkan untuk pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Oke. Ida, kamu sudah diskusi sama suamimu? Sudah. Apa tanggapannya Ipul? Nggak apa-apa. Dia bilang bagus kok. Ya, maksudnya dia kan juga tahu pribadinya Bapak juga. Terus dia pikir memang pribadinya seperti itu, maksudnya keras untuk dirinya sendiri gitu. Jadi mungkin sama seperti lingkungan kerjanya. Itu sih. Oke. Aman ya? Ya, jadi selama kuliah itu saya banyak melakukan hal-hal gila itu ya sama suaminya Ida itu, sama Ipul itu. Jadi saya pernah random aja waktu itu, karena bosan di Surabaya ya, saya ke Madiun tuh, ke tempat suaminya Ida tuh, ke Ipul gitu kan. Jadi saya random aja ngomong ke Ipul, Pul, ayo kita ke ujung barat Pulau Jawa. Oh enggak, saya bilang ayo kita ke Jogja gitu. Motoran? Iya, kapan? Sekarang Pul. Jadi saya segila itu kadang, tanpa persiapan gitu ya. Saya cuma bawa tas, bawa baju, sama bawa pentungan besi gitu ya. Karena saya berpikir akan perjalanan jauh gitu ya. Kemudian sampai di Jogja, motoran, saya bilang kayak Pul, Jogja ini masih di tengah. Ayo kita ke ujung barat Pulau Jawa. Kapan? Sekarang. Motoran? Ya. Nah, akhirnya saya touring tuh, ngelilingi Pulau Jawa, berdua sama Ibu ya, motoran gitu. Sampailah ke ujung barat Pulau Jawa. Dan Ipul ini orang yang sangat erat dengan kegilaan, hampir sama dengan saya gitu kan. Dan kami orang-orang yang random gitu ya. Termasuk waktu tahun 2013 atau 14 saya lupa itu. Saya ajak Ipul untuk ke Malaysia waktu itu. Waktu itu bapaknya masih bekerja di sana. Waktu di Malaysia kemudian saya random aja. Pul, Malaysia ini terlalu mudah. Kita bisa pakai bahasa Inggris ya. Walaupun Ipul nggak lancar bahasa Inggrisnya. Pakai bahasa Melayu pun kita bisa hidup. Ayo kita geser ke Thailand. Yang orangnya nggak bisa bahasa Inggris, orangnya nggak bisa bahasa Melayu, gitu kan. Random aja, bener-bener random. Kemudian gimana makannya, gimana hidupnya, gampang. Kan kita bisa tidur masjid gitu ya. Jadi kami nggak punya duit memang. Sama-sama nggak terlalu punya duit gitu kan. Tapi kami punya kegilaan. Dan singkat cerita kami ke Thailand tuh. Tanpa bisa bahasa Thailand, tanpa bisa berkomunikasi dengan mereka gitu kan. Dan ketika Ipul tanya gimana cara kita ngomong, ya gampang, tinggal ngomong aja kan. Komunikasi itu bukan tentang bahasa, tapi tentang ketersampaian tujuan kan. Nah akhirnya kami kan tujuannya ke pantai ya.
Phuket waktu itu. Bisa baca tulisan nggak bisa. Saya cuma lihat aja satu di internet, oh Phuket itu tulisannya kayak gini sudah. Saya capture bentuk tulisannya, kemudian saya samain gitu, pelang-pelang, wah ini tulisannya sama nih, berarti itu Phuket. Jalan kaki teman-teman. Pertama karena memang nggak punya duit gitu ya. Yang kedua adalah kami kuat sama-sama kuat gitu ya. Sama-sama orang silat gitu kan. Ya singkat cerita sampai juga. Bahkan ketika kami kembali dari Thailand itu kan naik bis itu ya, bis murah gitu ya. Prediksi saya kan diturunkan, saya sama Ibu Lina kan diturunkan di tempat awal kami naik, yaitu stasiun gitu kan. Ternyata turunnya nggak di stasiun gitu. Saya turun di terminal yang jauh dari stasiun. Baru saya bingung, gimana caranya ke stasiun? Ini kita nggak tahu ini tempat apa, mereka nggak bisa ngomong, saya nggak bisa ngomong. Saya tanya, train station, nggak ngerti, railway station, nggak ngerti ya. Akhirnya Ibu gitu, jus gini ya, ya kasih apa, kayak kereta gitu ya, baru kasih tahu, si arah gitu kan. Nggak tahu arahnya, oke, kesananya gimana kan? Naik ojek akhirnya. Naik ojek satu motor bertiga gitu kan, dia nggak mau drivernya kan. Ya saya bilang saya nggak punya duit, ya anterin aja gitu kan. Jadi pertama kalinya saya goncengan bertiga di Thailand ya itu, sama Ipul juga itu. Dan ketika kami sampai ke stasiun, keretanya udah jalan tapi pelan gitu. Saya bilang, Ipul kejar ya, dikejar beneran keretanya. Jadi ketika saya punya ide gila, perjalanan ke tempat-tempat gila gitu kan. Orang pertama yang saya ajak adalah suaminya Ida. Adalah si Ipul. Saya masih punya plan untuk ke India gitu kan. Melihat kegilaan India gitu ya. Ke Perindapan gitu ya. Ya orang yang saya ajak ya pasti Ipul gitu kan. Karena memang nggak banyak takut, nggak banyak tanya. Ya tanya. Tapi pertanyaan yang menghasilkan ketakutan itu dianggap asik aja gitu. Gimana makannya? Tinggal makan gitu. Ketika ke KL juga sama, gimana cara makannya? Tinggal makan. Minumnya di taman itu ada air gratis, minum aja air di taman. Nah, jadi itu teman-teman, ketika kita bisa melompati batas kegilaan kita sendiri, kita nggak pernah tahu sebenarnya kita akan bergerak sejauh apa gitu. Dan itu semua akarnya adalah dari mindset yang akan kita bahas setelah ini. Seringkali kita itu punya pencapaian yang luar biasa. Kita punya hal-hal yang kita bisa capai gitu ya. Tapi seringkali kita nggak berhasil capai hanya karena kita takut gitu ya. Kita takut pada sesuatu yang belum tentu terjadi. Kita takut pada sesuatu yang bahkan sesuatu itu nggak sebesar peluang, nggak sebesar kekuatan kita sekarang. Nah itulah kenapa saya sukanya dengan Ipul itu. Keberaniannya jauh lebih tinggi daripada kompetensinya dia juga gitu loh. Nah ini asik gitu kan. Dia touring juga belum pernah. Pertama kali dia touring keliling Pulau Jawa itu sama saya. Pertama kali dia keluar negeri sama saya. Dan itu asik gitu. Termasuk bulan depan ya, pertengahan bulan kami di kantor Jakarta ini ke KL juga ya. Ya saya pasti siapkan tantangan juga di sana kan. Artinya biar asik lah. Masa cuma jalan-jalan, ya harus gila juga lah. Masa cuma jalan. Karena kegilaan itu yang bisa bikin kita lompat teman-teman. Dan setelah kegilaan itu dilewati, Anda akan punya batasan baru. Anda akan punya standar baru. Seperti yang dibahas Imam tadi pagi ya, set a new standard ya. Jadi kalau Anda nggak berani melompati kegilaan Anda saat ini, Anda akan berada di tempat tuh. Kegilaan-kegilaan baru itu muncul ketika Anda berani melompati batasan-batasan yang saat ini. Anda berani menetapkan standar baru, maka level Anda akan naik gitu ya. Dan itu semua, masalahnya bukan kompetensi, itu masalahnya adalah cara berpikir gitu ya. Itu masalahnya adalah mindset. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin mengawali dengan satu materi dasar yang menjadi pembahasan utama dari seluruh tim di era Hajj di awal ya. Yaitu adalah persamaan cara berpikir, persamaan cara pandang atas hukum itu dulu. Layar saya sudah kelihatan ya teman-teman? Oke, mindset itu hal kedua yang akan kita pelajari di era Hajj. Tapi hal pertama yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita menilai benar atau salah. Bagaimana kita menilai cara pandang atas sesuatu. Karena apa teman-teman? Mindset itu membuat kita berani. Termasuk berani salah gitu ya. Termasuk berani melompati aturan-aturan gitu ya. Itu bagus. Tapi di awal kita harus tahu dulu apa yang boleh kita lakukan, apa yang nggak boleh kita lakukan. Seringkali konflik interpersonal, konflik antar manusia ini terjadi hanya karena satu hal, perbedaan persepsi antara benar atau salah. Kayak misalkan menurut para ibu-ibu gitu ya, anduk
habis mandi ditaruh di atas kasur itu salah gitu ya. Menurut saya enggak gitu kan, langsung diambil lagi gitu ya. Kan, ini kok jorok enggak juga gitu kan. Terus saya tahu juga anduknya nggak akan sebasah itu. Nah, perbedaan atas persepsi benar atau salah ini yang seringkali menyebabkan konflik sekecil apapun itu. Maka daerah agar konflik-konflik nggak penting itu nggak terjadi, maka kita sama-sama harus tahu dulu prinsip apa yang digunakan untuk menentukan benar atau salah. Sehingga kita nggak ada perdebatan yang tidak berarti yang membuat kita menjadi nggak produktif di kemudian hari. Nah, ini adalah materi per 18 Desember 2023 dulu ketika era transformasi menjadi spiritual enterprise gitu ya. Nah, jadi di era haji ini ada beberapa prinsip dasar. Kemarin saya sampaikan ya, bahwa hukum tertinggi itu Quran dan Sunnah. Maka di sini kita akan mulai dari situ. Apa yang di era haji itu gajinya kok transparan? Apa yang membuat di era haji ini saya sangat strict pada yang namanya service, bukan sales tapi service gitu ya. Nah, itu kita akan coba melihat dari kacamata yang paling dasar. Yang pertama adalah dalam surat An-Nisa 59. Nah, jadi sebelum saya sampaikan dalil, saya sampaikan kapasitas saya dulu ya. Jadi saya sempat mondok 2 tahun, saya pernah hidup di pesantren 2 tahun, dan saya 8 tahun ngajar ngaji teman-teman. Artinya sedikit banyak saya punya kapasitas untuk berbicara dalam hal ini gitu ya. Jadi dalam surat An-Nisa 59 Allah berfirman, "Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih." Maka kita berhenti di konteks itu dulu. Jadi Allah itu sudah menegaskan kalau kita itu berselisih, kita itu berdebat, kita ini beda pendapat, maka sudah kembalikan pada Quran dan Sunnah gitu kan. Kembalikan pada aturannya Allah dan aturannya Rasul. Sudah, nggak usah di otak-atik lagi gitu kan. Kalau kita misalkan nggak setuju ada klien yang duitnya banyak mau pakai RH, tapi saya menilai dia bisnisnya jauh dari kata syariah gitu kan. Jadi travel umroh itu jangan berpikir bahwa mereka orang-orang baik semua, enggak gitu kan. Yang mafia juga banyak gitu loh, kartelnya juga banyak. Ketika sudah jelas bahwa skema yang dia pakai adalah Ponzi, dan Ponzi itu sangat jauh dari konsep syariah, ya sudah jangan di-closing. Allah sudah melarang seperti itu. Maka kita sudah nggak usah gunakan logika kita di situ. Ini kan duitnya banyak, masa bodoh gitu loh. Duit banyak, kalau haram mau buat apa gitu kan. Termasuk ketika membuat suatu kebijakan, membuat suatu aturan, kita harus melihat dulu aturan paling atasnya. Ini Allah dan Rasul sudah bikin aturan atau belum? Kalau sudah ada, maka sudah kita ikuti aturan paling atas dulu. Contoh masalah game ya, ketika liburan gitu kan. Jadi seringkali ketika liburan itu, apalagi liburan yang pendek-pendek itu, teman-teman ngadain game gitu ya. Maka aturan paling atas sudah mutlak ya, terkait mahram gitu kan. Jangan membuat game yang orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ya bersentuhan. Jangan bikin acara yang membuat orang-orang melanggar apa yang sudah Allah Rasul tentukan. Nah, hukum dasarnya di situ. Maka segala kebijakan, segala keputusan yang kita ambil, lihat dulu hukum atasnya ada nggak yang ngatur itu. Kalau sudah ada yang mengatur, ikuti. Kalau belum ada yang mengatur, jalankan. Segampang itu aturan daerah aja itu. Termasuk sudah ada aturan terkait infak, ya sudah. Zakat ya, bukan infak ya, zakat fitrah 2,5%. Zakat mal ya 2,5%. Sudah ada aturan itu ya, jalankan kalau sudah masuk pada nisabnya gitu kan. Kemudian dan lain sebagainya yang sudah menjadi aturan, maka jalankan. Nggak perlu. Ini saya menekankan pada konteks yang wajib, pada konteks yang halal haram, yang hitam putih ya, bukan konteks yang sifatnya sunnah, bukan konteks yang sifatnya mubah. Kalau itu bebas. Jadi saya tidak mewajibkan hal yang sunnah, saya juga tidak mengharamkan hal-hal yang sifatnya makruh gitu kan. Tapi segala hal yang sifatnya sudah ditentukan, tidak ada perdebatan di situ. Riba itu sudah jelas, nggak ada perdebatan di situ. Ponzi nggak syariah itu sudah jelas, nggak ada perdebatan di situ. Kira-kira gitu teman-teman. Sampai sini bisa dipahami ya? Pak, mau Ya. ke toilet boleh nggak? Ya silakan. Buang air besar, Pak. Ya silakan. Ya, Ben. Jadi tetap dilanjut ya, Pak? Ya tetap lanjut, nanti lihat aja rekamannya, karena ada rekamannya. Oh iya, boleh, Pak. Izin ya, Pak? Ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya. Surat An-Nisa 58 gitu ya. Inna Allah ya'murukum an tu'atul amanati ila ahliha. Jadi konteksnya jelas bahwa Allah perintahkan kita memberikan suatu amanah itu pada orang yang bisa menerima amanah itu. Dalam konteks ini, pekerjaan itu kan amanah ya.
Anda masuk sebagai SI, sistem implementator, itu kan amanah. Maka tugas saya adalah memberikan amanah ini ke orang yang bisa menjaga amanah itu sendiri. Ila ahliha konteksnya di sini. Wa idza hakamtum bainan nas antahkum bil adl. Jadi kalau kita menghukumi antara orang-orang ini, orang RH ini kan orangnya banyak gitu ya. Maka ya kita hukumi dengan adil. Adil itu bagaimana? Kalau ada orang yang tidak bisa menjalankan amanah dengan baik, ya jangan diterusin. Nah, gampangnya begitu. Jangan yang misalkan orang ini dia bisa jaga amanah dengan baik, artinya kerjanya bagus, kemudian performanya juga bagus gitu kan, kontraknya diperpanjang gitu ya. Ada satu lagi orang nih sudah kerjanya nggak bagus kan, nggak sesuai dengan culture gitu ya, hanya karena dia punya kedekatan emosional dengan saya, kemudian dia kontraknya juga saya perpanjang. Nah ini kan berarti nggak adil gitu ya. Dua orang ini sudah jelas berbeda kontribusinya, kompetensinya sudah jelas berbeda. Satu bisa jaga amanah, satu nggak bisa jaga amanah. Ya itu udah kalau mau adil, yang orang ini walaupun dekat dengan saya etika, karena dia nggak bisa jaga amanah. Jadi poinnya gini teman-teman, ketika seseorang itu tidak diperpanjang kontraknya atau bahkan diberhentikan secara tidak hormat, itu bukan karena like atau dislike, bukan karena suka nggak suka. Ini faktor kita bisa jaga amanah atau enggak. Si orang ini bisa menjaga sesuatu kepercayaan atau enggak. Kalau enggak, ya jangan diterusin. Kenapa? Karena saya sebagai pimpinan puncak, termasuk nanti atasan langsung Anda, ada Lucy, ada Najwa, ada Dinda gitu ya. Mereka juga sebagai pimpinan, mereka harus berlaku secara adil. Nah, karena mereka harus berlaku secara adil, ya mereka harus putuskan, ini orang tidak bisa jaga amanah, jangan diteruskan. Oh, ini bisa jaga amanah, walaupun nggak dekat sama kita, nggak ada urusan. Kira-kira begitu teman-teman. Kayak Ida, kan ya tidak mungkin dekat loh, dia di Madiun, kan gitu gampangnya. Maka nggak ada urusan dengan yang seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut dalam surat Al-Mu'minun ayat 8. Jadi Al-Mu'minun itu dari ayat pertama sampai ayat-ayat selanjutnya itu menjelaskan definisi orang iman itu seperti apa. Jadi ayat satunya dalam Al-Mu'minun itu kan qad aflahal mu'minun gitu ya. Saya beberapa ayat masih hafal. Nah, kemudian sungguh beruntung orang-orang iman. Di ayat selanjutnya disebutkan orang iman itu seperti apa. Nah, sampai ke ayat 8 juga masih disebutkan. Bahwa yang disebut orang iman itu adalah waladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Orang iman itu orang yang bisa menjaga amanah dan janjinya. Amanah dan janji itu satu paket. Amanah itu kalau dalam hal yang tadi itu adalah suatu pekerjaan yang diberikan pada Anda, itu amanahnya. Janji Anda adalah menjaga itu kan. Menjaga amanah yang diberikan. Dan janji saya adalah menjaga, salah satu bentuk janji itu apa sih? Kontrak. Kontrak itu janji. Maka di era itu saya bilang pada seluruh tim, saya tidak akan memutus perjuangan di tengah. Artinya apa? Kalau misalkan satu tim ini sudah direkrut, dia lolos inkubator. Lolos inkubator itu kan berarti nanti ada kontrak. Gitu kan. Kontrak itu bentuk janji kita ya, bahwa nanti Anda kan seminimalnya kalau bicara kontrak ada 3 bulan di era untuk belajar, bekerja, kami juga selama 3 bulan menjaga perjanjian itu kan. Kalau ternyata, anggaplah di bulan pertama, wah ini KPI-nya rendah banget, cuma 5% gitu kan. Ya, sebagai bentuk janji saya nggak akan cut Anda di depan. Kenapa? Kan 3 bulan nih periode yang diberikan untuk belajar, yang diberikan untuk memberikan kontribusi yang sepadan di situ kan. Nah, sebagai bentuk janji ya perusahaan harus memampukan, harus melatih orang-orangnya agar di seminimalnya 3 bulan pertama dia bisa perform. Kenapa? Karena kita semua di sini itu goalnya sama-sama mau jadi orang iman gitu kan. Dan orang iman itu menjaga amanah, menjaga janji. Janji kami mempertahankan melatih Anda selama 3 bulan pertama. Janji Anda belajar maksimal bekerja selama 3 bulan pertama. Sudah, kita sama-sama jaga janji di situ kan. Jadi kalau selama ini di era itu hampir nggak pernah ada orang tereliminasi karena nggak pinter di kontrak pertama. Kalau nggak jujur ada, kalau nggak pinter nggak ada. Gampangnya begitu teman-teman. Itu salah satu bentuk janji. Kontrak itu janji, maka kami harus menjaga itu. Anda juga harus menjaga itu. Oke, selanjutnya dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Nabi menyampaikan, Inna Allah Ta'ala yuhibbu idha amila ahadukum amalan ayyutkina. Jadi Allah itu suka orang-orang yang kerjanya itu profesional. Jadi gampangnya gini teman-teman, kalau mau menafsirkan dalil yang ini gitu ya. Sesuatu yang Allah suka, sesuatu yang Allah ridhoi, pasti dimudahkan jalannya.
Sesuatu yang Allah tidak ridho, Allah tidak suka, pasti dipersulit jalannya. Itulah kenapa segala hal yang sifatnya haram, segala hal yang sifatnya bertentangan dengan aturan Allah itu susah. Contoh ya, Anda mau mabuk-mabukan misalkan, mau beli miras gitu ya. Mau beli miras itu susah. Ke minimarket juga kadang nggak semua jual. Kalaupun jualan, Anda bawanya juga malu-malu kadang ya. Coba Anda beli jus gitu kan. Jus ini di pinggir jalan banyak, Anda bawa langsung kayak gini juga oke gitu kan. Maka segala hal yang Allah haramkan itu dipersulit jalannya. Segala hal yang Allah mudahkan, yang Allah suka itu akan dimudahkan jalannya. Termasuk dalam bekerja. Kalau kita kerjanya profesional, Allah akan mudahkan jalannya. Mau daerah tantangannya banyak, tapi kalau kita memang dari awal niatnya baik, kerjanya baik, tantangan-tantangan itu hanya akan menjadi suatu ujian-ujian kecil untuk kita naik kelas gitu. Tapi kalau dari awal niatnya sudah nggak baik, caranya nggak baik, mau sekeras apapun bekerja, nggak akan ada hasilnya. Kenapa? Allah sendiri yang mempersulit jalannya gitu kan. Karena dari awal kita nggak profesional di situ. Maka dari hal ini, kalau kita pengen jalannya cepat, kita pengen belajarnya gampang, ya dari awal niatkanlah bekerja secara profesional, niat dan jalani prosesnya itu dengan profesional. Ketika Allah ridho, maka segalanya jalan itu akan terbuka. Mau itu sesulit apapun, sekompleks apapun, walaupun itu hal baru bagi kita sekalipun, ketika Allah ridho, nggak ada yang jadi masalah di situ, nggak ada hambatan yang berarti di situ. Kayak kira-kira gitu teman-teman. Bisa dipahami ya? Insya Allah bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Dalam surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Jadi konteksnya adalah antara minkum di sini. Jadi salah satu prinsip yang membuat rezeki kita itu berkah, yang membuat rezeki kita itu halal, yang membuat rezeki kita ini bisa membawa manfaat bagi kita adalah ketika ada saling ridho satu sama lain dalam proses transaksi yang sedang dilakukan. Transaksi ini ada dua teman-teman. Yang pertama adalah yang menggaji Anda, yang menggaji saya itu bukan saya, bukan perusahaan, tapi klien kita. Klien yang kita bantu, sehingga ketika kita bantu mereka ridho, mereka juga mau kasih duit mereka ke kita, sehingga duit itu sebagian dikelola oleh perusahaan dalam bentuk gaji itu tadi kan. Jadi yang menggaji Anda bukan saya, tapi klien. Maka dalam hal ini, karena duit-duit yang masuk ke kita, duit masuk ke Anda, itu bukan duit saya, tapi duit klien, maka tugas kita pertama adalah menjaga mereka ridho. Menjaga mereka ridho itu dengan cara seperti apa? Ya tentu dengan memberikan servis yang baik, menjelaskan dengan baik, membantu masalah mereka. Ketika mereka ada kebingungan, kita bisa selesaikan. Ketika mereka ridho dan mereka bayar, maka di situ masalah kita selesai. Kita terima harta yang saling ridho, maka harta itu tidak batil hukumnya. Tapi ketika klien ini bayar sambil ngomel-ngomel, saya itu bayar hanya karena nggak mau data saya hilang, tapi servisnya jelek sekali. Ini CS-nya blow on semua. Nah, ketika dia bayar seperti itu, sebenarnya dia tidak ridho dengan apa yang kita lakukan. Ketika dia tidak ridho, sedangkan duitnya kita terima, duitnya kita makan, kita berikan pada suami, pada anak gitu kan, maka sebenarnya kita sedang memberikan harta yang batil di situ. Harta yang batil ini tidak akan melahirkan keberkahan sedikit pun. Kalau anaknya sekolah ya nggak pinter-pinter, ya kalau dia digunakan sebagai makanan juga nggak bikin sehat gitu ya. Artinya lebih banyak mudorotnya harta-harta yang tidak batil gitu. Jadi kalau selama ini kita bekerja, kemudian rasanya duit ini kok nggak bikin kita tambah sehat gitu ya. Anak saya sekolah juga nggak pinter-pinter gitu kan. Dikoreksi lagi. Jangan-jangan duitnya yang diterima itu nggak masuk dalam konteks ini. Duitnya masuk dalam ranah batil. Kenapa? Karena perusahaannya masih dengan tegas menerima uang, sementara dia tidak berikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh kliennya. Sehingga klien ngomel-ngomel terus. Nah ini kan bahaya gitu loh. Itulah kenapa di era fokus utamanya itu service. Bahkan 1 bulan ini kami hentikan sales penuhnya. Sudah nggak usah jualan. Goal saya adalah jangan ada orang ngomel-ngomel, jangan ada orang itu benci gitu ya. Jangan ada orang itu sampai menjelek-jelekan, apalagi menceritakan hal-hal buruk gitu ya. Ini bukan masalah reputasi. Reputasi iya, tapi bukan hanya masalah reputasi. Ini masalah kita menjaga keberkahan dari apapun yang kita terima. Ada klien ngomel-ngomel minta refund, balikin sudah duitnya. Segampang itu gitu loh. Kalau duitnya nggak dibalikin, terus dia ngomel-ngomel, kita makan apa gitu kan.
Masa anak saya kasih duit nggak jelas kayak gitu. Nah, kira-kira itu teman-teman. Itu transaksi pertama antara klien dengan perusahaan, yang duit klien tadi menjadi duit perusahaan menjadi duit Anda dalam bentuk gaji. Kita jaga itu, satu proses itu, satu siklus, jangan sampai itu menciptakan suatu hal yang batil gitu kan. Transaksi kedua yang terjadi adalah antara Anda dengan perusahaan. Kan di sini kita punya pertukaran kompetensi dengan kompensasi kan. Bukan pertukaran motivasi dengan kompensasi kan. Jadi kan Anda digaji itu atas dasar kompetensi yang dipertukarkan. Bukan semangat yang dipertukarkan. Saya semangat belajar di sini, ya teruslah Bapak. Kalau Anda tidak berikan apa-apa, maka perusahaan nggak wajib berikan apa-apa, kan begitu seharusnya. Artinya ada kompetensi yang ditukar. Nah, ketika tidak ada kompetensi yang dipertukarkan dengan baik, hanya ada motivasi yang dipertukarkan, semangat belajar, dikasih arahan, iya gitu kan, yes man gitu kan. Tapi kerjanya nggak benar sama sekali, dan tetap digaji, maka itu sebenarnya kalau dari sisi perusahaan, saya melakukan apa yang menjadi kewajiban perusahaan. Kewajiban perusahaan kan menggaji. Ya sudah saya lakukan. Tapi apakah itu? Belum tentu. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Jadi dalam ranah itu kita saling jaga. Termasuk juga saling ridho adalah itu yang membuat RH itu gajinya transparan. Saya nggak pengen ada orang-orang yang ketika dia merasa masuknya bareng, misalkan 3 orang ini ya, Nenten, Abror sama Ida masuknya bareng. Tapi suatu saat misalkan karena Ida larinya lebih kencang, Ida gajinya lebih tinggi gitu ya. Dan ketika itu tidak dipublikasikan, kadang orang ini kan intip-intipan gaji ya, tanya gitu kan. Misalkan Abror tanya untuk saya 5, kok si Ida bisa dapat 7? Rasanya kita masuknya bareng gitu loh. Nah, ini akan menciptakan suatu ketidakridhoan dari Abror ke perusahaan, yang akhirnya perusahaannya yang salah juga di situ. Makanya kenapa kok transparan? Biar kita saling tahu. Oh, Ida 7 ya wajar, dia KPI-nya tinggi. Oh, saya 5 ya wajar, saya separuhnya Ida KPI-nya. Nah, artinya hal-hal yang menimbulkan konflik ketidakridhoan itu diselesaikan dengan transparansi, dengan gaji yang dibuka tadi. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Untuk jaga kita semua saling ridho gitu ya. Perusahaan ridho, Anda ridho, klien ridho. Ini win-win-win semuanya. Klien kita happy, perusahaan happy, Anda juga happy. Arahnya ke sana. Dan berikutnya dalam surat Al-Baqarah 168, Allah menyampaikan, ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum aduwwun mubin. Jadi konteksnya adalah halalan thayyiban. Halal sama baik itu satu paket. Jadi di level kita sekarang ini, orang-orang yang dewasa ini, kita nggak cuma bicara halal gitu ya. Kalau cuma bicara halal, anak saya kelas 1 SD ngerti itu. Tapi kalau kita bicara baik, belum tentu dia ngerti. Ada namanya hukum asal. Contoh misalkan begini, ayam itu hukum asalnya halal. Tapi kalau belahnya salah, dia jadi haram. Belahnya benar, tapi ayamnya nyolong, dia jadi haram gitu kan. Maka kita nggak lagi bicara terkait halal. Gaji itu hukum asalnya halal. Tapi kalau Anda korupsi waktu, kehalalannya menjadi dipertanyakan. Kalau Anda mendapatkan uang itu hasil menipu, uang itu kan hukum asalnya halal ya. Tapi kalau itu dari suatu proses yang nggak baik, maka proses thayyibnya tidak terpenuhi, maka tidak jadi satu paket halalan thayyiban. Termasuk bekerja itu hukum asalnya halal kan. Tapi ketika bekerjanya menjadi dengan cara-cara yang tidak benar, apalagi WFA ini kan paling rentan korupsi waktu gitu kan. Sambil kerjanya nggak totalitas, sambil ngurus yang lain. Nah ini kan menjadi tidak baik caranya, tidak thayyib caranya. Maka nggak jadi sepaket tuh di situ, halalan thayyibannya nggak sepaket tuh. Nah ini yang kita harus hati-hati. Artinya saya tidak melarang setiap orang di era itu double jobs, itu nggak ngelarang. Saya juga double gitu kan, bisnis saya bukan cuma satu. Tapi ketika saya harus ngurus era, saya 100% ngurus era gitu kan. Ketika saya harus menjadi konsultan, saya 100% jadi konsultan. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Termasuk di era ini ada beberapa orang kayak Rivaldi itu kan punya freelance juga. Walaupun freelance-nya dapat dari era juga gitu kan. Ketika di jam kerja dia selesaikan urusan pekerjaan, di luar jam kerja dia selesaikan urusan di luar pekerjaan. Nah, hal kayak gini adalah konteks halalan thayyiban. Kita sama-sama menjaga sisi profesional. Ya. Jadi nggak dilarang. Anda bekerja di beberapa tempat itu nggak dilarang. Yang penting tanggung jawab Anda selesai. Kira-kira gitu teman-teman. Jadi satu paket halalan dan thayyiban. Pekerjaan itu halal, cara bekerja yang salah menyebabkan tidak thayyib. Menjadi tidak satu paket itu nanti. Oke, bisa dipahami ya? Dan selanjutnya
dalil terakhir terkait kepemimpinan. Jadi dalam hadis riwayat Imam Ahmad disampaikan laisa min wa'in umatin qolat au kathurat. Qolat itu sedikit, kathurat banyak gitu ya, sedikit atau banyak. Allah ya dilu fiha, dan dia nggak adil ila kabahullahu ta'ala. Ila kabahullahu tabaraka wa ta'ala ala wajhi finnar. Jadi orang itu dia mau pimpin satu orang, dia mau pimpin 1000 orang, nggak ada bedanya. Kalau dia nggak adil, matinya masuk neraka. Di era haji ini, menjalankan suatu perusahaan, mengembangkan suatu perusahaan itu nggak gampang gitu. Nanti kalau Anda sudah punya akses ke panel, Anda bisa lihat seberapa gila jam kerja saya di era haji. Average jam kerja saya itu 12 sampai 16 jam per hari. Dan itu kan berarti gendeng gitu ya. Kalau teman-teman nggak sampai segila itu. Artinya kerjanya gila, masa nanti pekerjaan ini bikin mati jadi masuk neraka, kan ya konyol gitu loh. Saya tidak mau lah membuat perusahaan ini nanti justru menjerumuskan saya di tempat yang tidak saya inginkan. Maka biar tidak terjerumus ke sana, ya gimana caranya? Harus adil. Adil tadi konteksnya sudah kita bahas. Yang pertama dalam konteks amanah. Ketika seseorang tidak bisa jaga amanah, bentuk keadilan adalah jangan diterusin, keluarin orangnya. Itu bentuk keadilan. Itu kan kasihan. Kalau kita mau pakai kasihan, maka kita kena di sini nih. Nggak adil berarti mempertahankan orang nggak kompeten dalam satu tempat sementara teman-temannya kompeten. Itu bentuk kekacauan, itu bentuk ketidakadilan. Itu membuat pemimpinnya matinya masuk neraka. Ya kan konyol juga kalau supervisornya kayak misalkan Lucy gitu ya, atau Dinda, atau Najwa, atau Lailul yang lain sebagainya, matinya masuk neraka hanya karena nggak adil pada timnya. Dan konteks adil itu gini teman-teman, ini yang sering kali ya salah pahami oleh banyak orang. Adil itu bentuknya nggak harus sama. Contoh misalkan begini, Abror sama Rifki ini saling kenal ya, Rifki. Nah, bisa jadi Abror dan Rifki melakukan satu kesalahan yang sama persis salahnya. Bisa jadi Abror nggak saya tegur, tapi Rifki saya bantai. Bisa jadi begitu. Terus apakah kemudian muncul, berarti saya tidak adil karena saya perlakuan Abror dan Rifki berbeda. Harusnya kan sama-sama salah, sama-sama dimarahi. Nggak gitu konsep adil itu. Kenapa saya bisa lebih keras pada Rifki? Rifki ini 3 bulan lebih lama daripada Abror. Rifki belajar sudah jauh lebih banyak daripada Abror. Harusnya Rifki tidak melakukan kesalahan yang sama sebagaimana yang Abror lakukan. Abror baru masuk dan kemudian salah, ya wajar dong. Baru masuk. Rifki, Anda sudah belajar 3 bulan, Anda sudah handle banyak klien. Kok hal kayak gini masih aja salah gitu kan? Maka poin kesalahannya bisa berbeda. Nah, jadi jangan berpikir bahwa bentuk adil itu harus diperlakukan sama. Enggak. Bahkan setiap orang itu di era diperlakukan berbeda. Misal Najwa salah, saya bantai itu di forum. Kenapa? Najwa sudah ikut pelatihan banyak sekali. Nah, kok masih salah? Dan misalkan Anda melakukan kesalahan yang sama dengan Najwa, bisa jadi saya aja nggak negur sama sekali. Kenapa? Ya wajar dong, dia belum belajar gitu kan. Dan ini adalah konteks keadilan yang sama persis diperlakukan dalam Islam. Itulah kenapa dalam Islam namanya dosa itu ada tayarnya teman-teman. Ada satu kalimat yang sama persis yang diulang di beberapa surat. Kaburat maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Lebih berat dosanya bagi orang-orang yang dia menyampaikan, mengajarkan sesuatu sementara dia sendiri melakukan sesuatu itu. Contoh misalkan, saya sudah pernah mondok gitu kan. Terus misalkan naudzubillah saya nyuri gitu ya. Dosa saya lebih gede daripada orang yang nggak pernah belajar. Jadi Allah ini menerapkan tayar gitu ya. Orang yang sudah belajar terus salah, dosanya lebih tinggi daripada orang yang nggak pernah belajar. Orang-orang yang sudah pulang haji terus nyolong, itu dosanya jauh lebih gede daripada orang-orang yang belum pernah haji sama sekali. Sama-sama nyolong loh. Tapi bagi orang yang sudah pernah datang sebagai tamunya Allah, menjalankan rukun yang kelima, sudah diundang sama Allah di rumahnya langsung. Lah kok masih ngaco? Ini dosanya lebih gede. Ustadz itu kalau salah dosanya lebih gede daripada santrinya. Nah, berarti kita nggak bicara dalam konteks, kan dosanya sama, kesalahannya sama. Kenapa level dosanya beda? Ya memang begitu. Maka daerah juga berlaku begitu. Kesalahan yang sama
orang yang berbeda, satu bisa dimarahi, satu bisa nggak dimarahi. Nah, kira-kira gitu. Itu bentuk keadilan, teman-teman. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Termasuk juga begini, ada sisi di mana saya munculkan sisi kemanusiaan yang kadang terlihat nggak fair bagi sebagian orang gitu ya. Anggaplah satu izin gitu ya, saya hari ini nggak masuk karena anak saya sakit gitu misalkan. Terus yang satu lagi sama, saya hari ini izin nggak masuk karena anak saya sakit. Bisa jadi yang satu saya izinkan, yang satu saya nggak izinkan. Padahal sama izinnya sama-sama anaknya sakit. Kenapa bisa begitu? Bisa jadi misalkan si A ini dikasih izin, B nggak dikasih izin. Yang B ini seminggu izinnya 5 kali sudah. Berarti tiap hari izin gitu kan. Ini kuliah kerja jurusan perizinan atau apa gitu kan. Berarti nggak jelas nih orang. Yang satu tahun ini nggak pernah izin. Lah kok tiba-tiba dia izin? Ya ngapain nggak saya izinin? Ya saya izinin lah. Loh dia fair sekali modelnya kan. Nah berarti kita juga bisa melihat bahwa satu hal yang sama. Nanti Anda akan masuk tuh di grup Telegramnya kantor. Jadi di grup Telegram itu ada channel untuk izin-izin gitu kan. Jadi Anda mau terlambat, Anda mau nggak masuk, Anda akan posting di situ. Dan Anda bisa lihat satu izin yang sama di orang yang berbeda, orang akan merespon berbeda. Sama-sama misalkan sakit perut gitu ya. Yang satu diizinin, yang satu enggak. Sok sakit perut kok bendino kan. Setiap hari kok sakit perut gitu ya. Yang satu ini sebulan mungkin sekali dia cuma sakit perut. Nah itu bentuk keadilan teman-teman. Jadi perbedaan perlakuan itu bukan bentuk dari ketidakadilan, itu bentuk dari keadilan. Maka mindset kita harus disetting bahwa adil itu tidak harus sama perlakuannya. Dan yang terakhir, masih dalam konteks yang sama dalam hadis riwayat Bukhari. Allah kulukum ra'il wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih. Jadi ketahuilah setiap kita itu pemimpin. Saya dan Anda, kita semua itu pemimpin. Minimal memimpin dirinya sendiri. Dan kita akan ditanya di hari akhir nanti terkait yang kita pimpin gitu. Kalau misnya mati juga. Jadi kalau Anda belajar sarahnya, jadi kalau Bukhari itu ada sarahnya banyak gitu ya. Lebih banyak daripada hadis itu sendiri. Sarah itu yang menceritakan ketika perintah ini turun, konteksnya apa sih? Nah, seringkali kita ini kan ketika belajar ngaji itu nggak paham konteks ya. Ada ayat, pokoknya ayatnya A gitu kan. Tapi ayat ketika A itu turun kan ada sesuatu yang melatar belakangi. Nah, yang melatar belakangi itu namanya sarah. Jadi kalau mau belajar itu ilmunya namanya mustalah hadis gitu kan. Saya sempat belajar itu. Jadi ketika perintah ini turun, Nabi ini kan nggak random kalau ngomongnya, nggak tiba-tiba saya kumpulin, ayo saya mau nasihatkan ya gitu. Pasti ada masalah dulu di belakangnya. Atau ada ilham dulu di belakangnya. Jadi salah satu penjelasan kompleks dari satu hadis sederhana ini ada gini teman-teman. Di akhirat itu ada suami yang dia itu ketarik masuk neraka karena ditarik sama istrinya. Nah, jadi si istri itu suaminya masuk surga tuh sebenarnya, istrinya masuk neraka gitu kan. Nah, ketika istrinya mau masuk neraka, istrinya komplain, ya Allah, saya seperti ini karena suami saya tidak arahkan saya dengan baik. Komplain suaminya, loh, saya itu, ya Allah, saya sudah nasihati istri saya sudah tegas pada istri saya, dia saja tidak mau dengarkan. Nah, kemudian istrinya membela juga, nah ngapain kamu nggak pukul saya? Ngapain kamu cuma ngomong gitu kan? Nah, singkat cerita, suaminya kalah di situ. Suaminya ikut istrinya masuk neraka. Nah, kenapa kok sampai begitu teman-teman? Quran dan Sunnah ini sudah memberikan contoh yang lengkap. Bahkan dalam Quran juga dijelaskan bahwa ada solusi atas masalah seperti ini. Contohnya adalah ketika Nabi Ibrahim mengunjungi anaknya, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim menyampaikan pada anaknya, gantilah daun pintumu. Kalau dalam Quran konteksnya kalimat bakunya begitu, tapi maknanya nggak begitu. Maknanya adalah gantilah istrimu, karena kamu nggak bisa atur. Orang yang ini kamu nggak bisa atur, maka gantilah istrimu gitu. Nah akhirnya oleh Nabi Ismail dijalankan tuh. Jadi istrinya yang lama dicerai kemudian menikah ya dengan orang yang lain gitu kan. Artinya apa? Nabi Ibrahim saja dan Nabi Ismail saat itu sudah memberikan contoh. Kalau kita nggak bisa ngatur, cerai itu boleh.
walaupun hukumnya makruh gitu ya. Karena cerai itu akan menyelamatkan nanti di akhirat dari namanya pertanggungjawaban. Karena selama tidak bercerai dan suami tidak mampu mengatur istrinya, maka selamanya suami itu akan bertanggung jawab pada apapun yang dilakukan oleh istrinya. Jadi dalam konteks pernikahan aja sampai setegas itu gitu loh. Kepemimpinan itu dipertanyakan itu sampai setegas itu. Itulah kenapa suami tadi dia masuk neraka karena dia tidak menceraikan istrinya. Tapi ketika dia sudah tegas pada istrinya, dia sudah arahkan dan nggak berhasil, dan kemudian suami ini ceraikan, dia aman. Dia nggak kena tuh, dia nggak ikut keseret. Kenapa? Karena dia sudah melepas tanggung jawab utamanya dia. Saya nggak mampu atur kamu. Dan Quran, Sunnah sudah jelaskan bahwa hal seperti ini boleh. Setelah itu boleh. Ketika tanggung jawab saya tidak bisa emban, saya akan berikan tanggung jawab ini pada orang lain. Nah, dalam konteks keluarga itu seperti itu. Apalagi kita bicara dalam konteks profesional gitu loh. Suami saja, kalau nggak bisa mimpin istrinya, ya jangan dipimpin. Serahkan pada orang lain yang bisa mimpin. Apalagi di sini gitu kan. Kalau saya nggak bisa mimpin Anda, saya merasa nggak bisa mengarahkan Anda. Sudah diarahin luar biasa, sudah dikirim pelatihan, sudah di coaching. Ini orang nggak berubah-berubah gitu kan. Kalau orang ini terus saya pertahankan, maka kesalahan dia menjadi tanggung jawab saya. Kalau orang ini merugikan sesuatu, merugikan orang lain, merugikan perusahaan, saya sebagai pimpinan puncak harus bertanggung jawab di situ. Karena saya harus bertanggung jawab dari yang saya pimpin. An-ru'yatih konteksnya di sini. Bagaimana biar saya tidak bertanggung jawab lagi atas segala kesalahan yang dia lakukan, yang itu di luar kendali saya padahal saya sudah latih nih orang, ya jangan dilanjutkan kerjanya. Selesaikan pekerjaannya sudah, ganti dengan orang yang lain. Kalau nggak diganti, saya masih kena di situ. Termasuk leader langsungnya, Lucy masih kena salahnya di situ. Jadi mengeluarkan orang itu bukan bentuk kita nggak suka secara personal, bukan. Ini untuk jaga kita ini kerja itu nggak ada yang gampang gitu loh. Masa sudah kerja susah-susah, mati masuk neraka hanya karena kita pertahankan orang-orang yang kita tidak bisa perbaiki orang ini dengan lebih baik. Orang-orang yang tidak bisa kita arahkan gitu kan. Ya biar diarahin orang lain dong, biar jadi tanggung jawabnya orang lain dong. Nah kira-kira gitu teman-teman. Jadi ini bukan masalah males, bukan masalah benci gitu ya. Ini masalah menjaga amanah, ini masalah menjaga apa yang sudah Allah dan Rasul perintahkan. Ini masalah menjaga suatu prinsip. Nah, artinya di sini ya ayo kita sama-sama memahamkan diri bahwa di sini kita semua belajar. Saya belajar, Anda belajar gitu kan. Saya punya tanggung jawab di sini, Anda punya tanggung jawab di sini. Maka ya ayo kita jaga tanggung jawab yang sama-sama diberikan pada kita. Ketika tanggung jawab, kewajiban kita sudah tunaikan, maka sudah sepantasnya hak itu kita terima. Maka jangan menagih hak kalau kewajiban-kewajiban kita belum bisa tunaikan di situ. Itulah kenapa kalau nanti Anda sudah masuk ke RH, Anda bisa lihat tuh struktur gajinya Lucy, leader-leader gitu ya. Struktur gajinya Lucy, Lainur, saya gitu ya, Dinda gitu ya. KPI-nya itu diukur dari ketercapaian tim yang lain. Contoh kayak saya misalkan. Jadi KPI saya adalah memampukan orang. Ketika orang ini belum mampu, misalkan KPI-nya dia 5% gitu ya. Ya pendapatan saya 5% tadi. Average-nya berapa? Pendapatan saya adalah average-nya. Karena petugas pemimpin itu narik orang ke atas. Kalau orang ini nggak mampu ditarik ke atas, berarti Anda belum mampu memimpin. Atau Anda memilih orang yang salah, berada di satu kapal yang sama gitu. Nah, ketika konteksnya kayak gitu, nggak ada posisi nyaman gitu. Gajinya supervisor itu tergantung gaji pokok tentu punya, tapi KPI-nya dia didapat dari keberhasilan timnya. Karena memang tanggung jawabnya dia adalah memampukan timnya. Pertanggungjawabannya dia di situ. Nah, gampangnya gitu teman-teman. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, yang terakhir ini sebagaimana yang saya sampaikan ketika di interview kemarin. Jadi kalau hidup itu sekedar hidup, maka babi di hutan pun juga hidup ya. Kalau kerja cuma kerja, maka kera juga bekerja. Di sini kita tidak sebatas hidup, di sini kita semua bertumbuh dan berkembang. Beda dengan babi yang cuma sebatas hidup gitu kan. Dan di sini kita nggak cuma kerja, kita punya yang namanya prinsip, kita punya namanya nilai. Itu yang membedakan kita dengan kera. Kera nggak peduli halal haram, kita peduli itu. Karena tidak peduli halal dan thayyiban, kita peduli itu. Karena tidak peduli apakah ada saling ridho satu sama lain. Dan kita peduli itu.
Jadi kita di sini, kita di era ini kita bukan babi, kita bukan kera. Kita adalah manusia yang katanya adalah makhluk paling sempurna. Ya, maka ayo kita menjadi manusia, teman-teman. Manusia yang memiliki prinsip dalam bekerja. Yang bukan tentang semuanya materi gitu ya, bukan semua tentang uang, tapi tentang menjaga apakah uang ini layak untuk dikonsumsi. Menjaga apakah uang ini bisa membuat kita menjadi lebih baik. Apakah uang ini bisa membuat kita lolos di akhirat nanti? Atau jangan-jangan uang ini yang membuat kita keseret dari akhirat nanti? Yang harusnya masuk surga karena gajinya nggak bersih, keseret, masuk neraka dulu, dicuci dulu di situ. Nah, sebagai makhluk hidup, sebagai manusia yang berakal, kita mampu berpikir di situ. Babi dan kera nggak bisa. Maka ya ayo kita sama-sama jaga itu dengan baik, teman-teman. Oke, sampai sini clear ya? Bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Izin bertanya, Pak. Silakan, Aden. Tadi kan memang dijelaskan bahwa era haji ini hanya menjual kepada travel-travel syariah, bukan travel-travel yang seperti mafia dan lain sebagainya. Nah, dari mana kita bisa tahu apakah itu dia travel syariah atau tidak? Seperti itu, Pak. Sebentar, ini kayaknya internet. Ini internet saya nge-lag, atau Nenden yang nge-lag? Atau dua-duanya nge-lag? Jelas Pak, di saya jelas. Oke, coba Nenden diulang lagi. Oke, baik. Tadi kan sempat di-mention ya, Pak, bahwa era haji ini hanya menjual kepada travel-travel yang sesuai syar'i gitu, which is syariah gitu. Tidak menjual kepada travel-travel yang melanggar aturan, melanggar Quran dan Sunnah dan sebagainya. Nah, dari mana kita bisa tahu dan bisa menilai bahwa travel itu dia syariah atau tidak? Seperti itu, Pak. Oke, bagaimana kita bisa menilai? Pertama adalah ada namanya adjustment. Adjustment itu keputusan dari atas biasanya. Kadang sebagai pelaksana untuk mengidentifikasi itu di awal agak susah. Nah, karena beberapa trainer kayak misalkan saya, atau misalkan Inka, atau misalkan Dinda yang sudah melatih ratusan travel ini kan belajar model bisnis kan. Ketika kami mengindikasikan bahwa wah ini travel kayaknya MLM deh. Nah sudah, maka selesai tuh permainannya di situ. Pernah terjadi. Jadi ketika closing nggak ada kejelasan atas itu. Bahwa sistem keagenannya biasa gitu kan. Kemudian setelah 3 bulan jalan, 3 bulan ingat saya, 3 bulan jalan, baru kebaca tuh, wah ini ternyata dia member mainnya. Dia ini sebenarnya tidak jualan umrohnya, dia jualan membershipnya. Apa keputusan yang saya ambil saat itu? Balikin duitnya, refund 100%. Biar dia pakai produknya orang lain aja, jangan pakai produk kita. Itu contoh kebijakan saya saat itu. Ada juga beberapa hal yang teman-teman sales ini bisa mengidentifikasi di depan. Jadi begitu seorang ini menceritakan, oh kami itu skemanya begini, maka permainan selesai di situ. Oh hal ini kami tidak bisa akomodir. Maka era mampu mengembangkan, secara teknikal bisa, tapi kami bukan nggak mampu, kami nggak mau. Oh berarti saya pakai yang lain, ya silakan. Nah segampang itu cara mainnya. Jadi dikasih tahu kok. Dan dia nanti milikilah kemampuan untuk mengidentifikasi. Dan akan diajarkan, mengidentifikasi. Nanti akan dijelasin. Mana skema keagenan yang kita boleh mainkan, mana yang tidak boleh. Ya di inkubator pun Anda kan belajar itu. MLM itu yang boleh kayak gimana, nggak boleh kayak gimana sih. Ponzi itu kayak gimana sih, nanti Anda akan diajarin. Kira-kira gitu, Nenden. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Oke. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ya, silakan. Untuk ya. beberapa bisnis travel haji dan umroh ini, ketika mau kerja sama dengan Erahat sudah diterima semua ya Pak? Ada ininya ya Pak? Standar-standar yang harus dipenuhi dulu gitu? Oh iya, nggak semua diterima. Oke. Dan menolak klien itu nggak apa-apa. Bukannya kalau untuk standarisasi bisnis travel haji dan umroh itu sudah ini ya Pak? Ada regulasi yang mengatur gitu? Yang Ya memang ada. Regulasi itu kan mengatur cara bermain, mengatur pricing, tapi di balik layarnya kan kita nggak ngerti. Ya maksudnya
ketika yang modelan kayak Bapak bilang tadi itu yang ditolak karena nggak sesuai, itu berarti mereka tidak sesuai regulasi ya Pak? Ya, mereka sesuai regulasi. Kalau kita bicara dalam undang-undangnya, seperti member, cat member itu